Kelahiran sebuah kerajaan yang misterius. Tumapel bersemayam dalam bayang-bayang waktu. Wisnuwardana mengganti nama ibu kota, muncul sebagai nama baru dengan sebutan Singosari. Menurut naskah kuno Pararaton, Tumapel awalnya tunduk pada cengkraman kerajaan Kediri, diperintah oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Tetapi takdir berjalan seperti benang yang dirajut. Tunggul Ametung dikhianati dan tewas oleh pengawalnya sendiri, seseorang yang bernama Ken Arok. Tipu daya membawa Ken Arok ke atas tahta, merubahnya dari seorang pembunuh menjadi akuwu dan akhirnya menjadi raja pertama Tumapel. Dengan gelar megah Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, namun di balik setiap pria yang meraih kejayaan, ada seorang wanita yang menjadi asas dan akar dari cerita ini. Ken Dedes, janda Tunggul Ametung yang tengah hamil, menemukan cinta dan pernikahan dalam sosok Ken Arok. Anaknya Anusapati lahir dari ikatan ini, tapi cinta Ken Arok tak terbatas pada satu hati. Ken Umang, seorang istri lainnya, melahirkan seorang putra bernama Tohjaya. Ken Arok merencanakan pembebasan Tumapel dari cengkraman Kediri pada tahun 1221. Pemicu perselisihan muncul di antara raja kerajaan Panjalu, Kertajaya dan kaum Brahmana. Ken Arok bersama para Brahmana berdiri bersatu. Pertempuran meluap di desa Ganter pada 1222. Tumapel berjaya sebagai pemenang, namun cerita tak pernah satu dimensi. Negara Kertagama, naskah lain dari masa itu, juga menyebutkan tentang berdirinya Tumapel, tetapi tak disebutkan nama Ken Arok. Pendiri Tumapel diabadikan sebagai Rangga Rajasa Sanggiri Nataputra yang mengalahkan Raja Kediri pada 1253. Wisnuwardana mengangkat putranya Kertanegara sebagai Yuara Raja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singosari. Singosari seiring waktu menggantikan nama Tumapel, memberikan kisah ini warna baru. Namun prasasti Mula Malurung hadir seperti gema dari masa lalu. Ia memberikan pandangan berbeda, menyatakan Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan Kediri. Nama ini kemungkinan adalah gelar anumerta dari Rangga Rajasa. Lebih menariknya lagi, prasasti ini menyatakan bahwa kerajaan kemudian terpecah. Tumapel di bawah Anusapati dan Kediri di bawah Mahesa Wongateleng atau Batara Paraweswara. Namun kisah tak berhenti di sini. Pusaran waktu terus berputar, membawa bayang-bayang masa lalu seperti sebuah lukisan tak bergambar. Pemberontakan dan persatuan saling berpadu.
Tumapel dan Kediri bersatu kembali di bawah Seminingrat. Kerajaan Kediri menjadi bawahan dipimpin oleh putra Seminingrat Kertanegara. Prasasti ini juga menyulut perdebatan menantang narasi yang telah kita yakini. Kemungkinan baru bermunculan. Kertanegara sudah bertahta di Kediri sebelum Singosari. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Tujuan ekspedisi ini tak lain adalah untuk menghadapi ancaman Mongol dan menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan. Kerajaan Malayu di Sumatera menjadi saksi bagaimana kekuatan Tumapel merangkul mereka dalam persahabatan melalui Arja Amukapasa, sebuah pengikatan kedua negara. Tak puas dengan itu, pada tahun 1284, Kertanegara memimpin ekspedisi menuju Pulau Dewata, Bali. Tindakannya ini membuktikan bahwa pandangannya benar-benar melebar hingga menjangkau pulau-pulau seberang. Namun sebuah undangan tak terduga muncul pada tahun 1249. Kaisar Kubilai Khan dari Mongol ingin Jawa mengakui kedaulatan mereka. Namun Kertanegara menolak dengan tegas. Bahkan negara Kertagama mencatat bahwa daerah di luar Jawa yang tunduk pada Tumapel adalah Kerajaan Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Jalinan cerita ini juga mengungkapkan wilayah kekuasaan Tumapel yang merentang hingga ke Mojokerto. Prasasti Gondang ditemukan pada tahun 2017 menjadi bukti bahwa Tumapel telah menjelajahi wilayah-wilayah ini sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Namun sebuah ambisi dan ekspedisi membawa akibat. Sibuk mengirimkan pasukan ekspedisi, pertahanan di dalam kerajaan Tumapel menjadi rentan. Pada tahun 1292, pemberontakan Jayakatwang meruntuhkan kedikdayaan Tumapel. Dendam dan politik mengubur Kertanegara dan kejayaannya dalam sejarah yang tragis. Meski runtuh, cerita takkan pernah mati. Cerita tentang Raden Wijaya, cucu Narasingamurti dan menantu Kertanegara yang selamat daripada pemberontakan. Dengan bantuan Arya Wiraraja, dia mendirikan Majapahit di tengah reruntuhan Tumapel. Ini adalah kelanjutan dinasti yang dirintis oleh Ken Arok Tumapel, yang sempat mengalami kejayaan dan keruntuhan, akhirnya bergabung dalam bayang-bayang Majapahit sebagai anak bawahan yang utama. Bret Tumapel, gelar raja yang memerintah, mencerminkan perjalanan yang panjang dan menggetarkan. Begitulah dalam pusaran waktu dan cerita, Kertanegara dan Tumapel mesti tenggelam tetap menjadi cahaya dalam lorong gelap sejarah.